Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Untuk itu saudara, mari dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa untuk memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Allah Sang Sumber Hikmat, kami bersyukur ketika di hari ini Tuhan mengizinkan setiap kami untuk kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama membaca, merenungkan sabda Tuhan, dan biarlah melalui permenungan ini, hidup kami boleh semakin seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, di tengah segala kelemahan dan kerapuhan kami, bertahtalah di dalam setiap hati kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kali ada seorang jemaat menegur saya ketika saya mau pulang dari gereja. Wah, Pak Dinar gaya naik motor pakai kacamata gitu ya. Kemudian ketika mendengar sapaan jemaat tersebut, saya menghentikan kendaraan saya, kemudian mengobrol sejenak gitu ya. Saya mengatakan, oh iya Bu, saya bukan mau bergaya, tetapi saya sadar betul bahwa di jalan mungkin bisa saja terjadi berbagai macam hal, dan saya harus menjaga mata saya gitu ya. Alih-alih bukan sebagai menjadi bentuk tidak terima atas masukan, tetapi saya mau menceritakan alasan mengapa saya memakai kacamata ya. Karena suatu hari saya pernah mendapatkan sebuah pengalaman di tengah berkendara motor gitu ya, di sebuah tempat gitu ya, tanpa sengaja kemudian mata saya mengenai debu atau kotoran di jalan, sehingga membuat mata saya menjadi iritasi. Matanya memerah, perih, dan sangat tidak nyaman untuk kemudian beraktivitas. Nah, dari peristiwa itu kemudian saya sadar bahwa mata adalah satu bagian yang penting di dalam tubuh kita. Namun saya sadar sekali bahwa mata ini adalah satu bagian tubuh yang penting namun juga rapuh yang harus dijaga. Maka dari pengalaman itulah kemudian saya memutuskan untuk selalu memakai kacamata ketika berkendara. Bapak Ibu dapat menyaksikan ketika mungkin berjumpa saya di jalanan gitu ya, saya mengenakan kacamata hitam bukan sebagai bentuk gaya-gayaan, tetapi sebagai bentuk pelindungan diri supaya mata ini tidak terkena debu dan iritasi. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam firman Tuhan juga diceritakan hal yang sama. Bagaimana hidup kita digambarkan sebagai kehidupan yang sangat rapuh yang harus kita jaga. Untuk itu mari bersama kita membaca di dalam Amsal pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya dapat membacanya, tapi yang terus melakukan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat salah satu tulisan Salomo yang mengingatkan kepada setiap kita. Bagaimana Salomo menuliskan di dalam Amsal tentang bagaimana orang beriman harus berhikmat, harus bergantung, harus menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Mengapa? Karena Salomo sangat punya banyak pengalaman tentang bagaimana emosi, bagaimana kedagingan itu mempengaruhi kehidupan kita kepada Allah. Untuk itulah Salomo mempraktekkan bagaimana firman Tuhan itu, dan ia punya pengalaman bagaimana firman Tuhan itu menyelamatkan, menuntun dia. Dan pengalaman itu kemudian ia berikan kepada orang lain melalui tulisan ini. Bagaimana firman Tuhan itu menjadi sebuah tuntunan yang akan menyelamatkan setiap hidup kita. Maka Salomo mengingatkan kita seperti biji mata yang kemudian harus dijaga. Biji mata adalah satu bagian yang amat penting di dalam tubuh kita, tapi kita tahu bahwa biji mata kita itu sangat rapuh.
maka kita diminta untuk menjaganya betul supaya mata kita tetap dapat berfungsi dengan baik. Sama seperti cerita saya di awal tadi, bagaimana saya menggunakan kacamata bukan untuk gaya-gayaan, tetapi sebagai bentuk pelindungan diri. Dan demikian juga hidup kita harus dijaga, harus benar-benar berhati-hati karena hidup kita itu penuh dengan kerapuhan. Untuk itu, kita diajak untuk melihat bagaimana hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yaitu hidup seturut dengan kehendak itu dengan cara apa? Hidup yang berhikmat, yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu kemudian bukan hanya sekedar kita baca, tetapi kita ingat dan kita simpan di dalam hati. Artinya itu tidak hanya dibaca, tetapi direnungkan, dituliskan di dalam hati kita. Dengan sangat apik kemudian Salomo mengatakan bagaimana firman Tuhan itu harus kita tuliskan di dalam loh hati kita. Artinya itu diserap, diinternalisasi, dan menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang disimpan di dalam loh hati kita, itu akan terpancar lewat setiap tindakan dan perkataan kita. Untuk itu saudara, dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi, bagaimana hidup kita itu rapuh dan sangat rentan. Maka kita diingatkan untuk berhikmat di dalam Tuhan dengan cara kita menghidupi firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan akan membuat kita dipenuhi oleh hikmat yang dapat membantu dan menolong kita bersikap dan juga bertindak. Untuk itu saudara, ada dua pertanyaan yang sangat menarik untuk kita renungkan saat ini. Yang pertama, sudahkah hidup kita dijaga seturut dengan firman Tuhan? Seperti biji mata yang harus kita jaga tadi. Yang kedua, saudara-saudara, sudahkah dan sediakah kita untuk menjaga hidup kita kepada firman Tuhan? Untuk itu Tuhan mengingatkan kepada setiap kita hari ini untuk semakin dekat, erat, dan semakin mengalami keeratan di dalam relasi kita. Untuk itu, biarlah apa yang diberitakan oleh firman Tuhan hari ini boleh menjadi bukan hanya sekedar pengingat, tetapi tuntunan hidup yang harus kita upayakan. Karena firman Tuhan itu sangat berdampak untuk setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya menuntun, tapi juga mengarahkan hidup kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Bapa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami menyadari di dalam hidup kami penuh dengan kerapuhan. Ada banyak godaan yang siap untuk merusak kehidupan kami. Tapi kami mau terus berhikmat kepada Tuhan dengan mengandalkan firman Tuhan untuk terus kami baca, renungkan, dan mengubahkan hidup kami. Tuntun kami dan berikan kami kekuatan supaya setiap kami boleh selalu hidup dalam tuntunan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat melanjutkan permenungan hidup, selamat hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai setiap kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa.